Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para asatidzah, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para orang tua, terutama Ketua DKM Nurul Jannah Al-Ustaz Sukron, begitu juga Ketua FS DKM Al-Ustaz Nasrullah, dan Bapak Kepala Desa Sukaraya. Kori juga, Masya Allah, berkah desanya, yaitu Bapak Danu Sumarno, serta para panitia peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan semoga beliau-beliau semua panjang umur, sehat walafiat, istiqomah membimbing kita semua, memberi manfaat buat agama kita, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di acara Maulid sering kita dengar atau mungkin sering kita baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apalagi di kampung ini setiap bulan membaca Maulid Sintul Quran, pastilah hafal dengan ayat ini. Sekarang di acara peringatan perayaan Maulid Nabi, kita renungkan ini ayat, kita perhatikan baik-baik ini ayat. Kenapa para ulama menganjurkan untuk membaca ayat ini sebelum pembacaan Maulid? Apa saja maulidnya yang dibaca? Mau Sintul Quran, mau Barzanji, mau Daibah, Diyaul Lame, dan lain sebagainya, biasanya diawali dengan ayat ini. Kenapa? Para ulama, suara saya biar lebih keras dari hujan.
Kaget, biarin aja. Latihan terpetir. Mereka para ulama ingin mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad SAW. Dengan ayat ini saja, insya Allah kita tambah cinta, kita tambah kenal, makin dekat dan semangat untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Laqad ja'akum Rasul, sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan, datang kepada kalian. Artinya beliau Rasulullah SAW mendatangi kita, siap untuk menolong kita, siap untuk membantu kita dalam urusan dunia, agama, dan akhirat. Harus kita yakini ayat ini terus berlaku dan bermanfaat sampai hari kiamat. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang, sampai hari kiamat, bukan masa hidupnya Nabi saja mendatangi mereka yang hidup di zamannya, tidak, sampai sekarang. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya wajib untuk menyapa beliau, untuk mengucapkan salam kepada beliau, wajib hukumnya. Bahkan kewajiban salam kepada Rasulullah ada di keadaan terbaik, ada dalam kondisi yang terbaik, yaitu sholat. Di antara rukun sholat adalah tasyahud akhir. Rukun sholat tasyahud akhir. Di antara kandungan tasyahud akhir adalah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk Anda, wahai Nabi, dan rahmat Allah serta barakah Allah kepada Anda, wahai Nabi. Anda, engkau, berarti orangnya ada di hadapan kita. Inilah bukti Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah kita. Ditegaskan dalam ayat yang lain, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Allah berfirman, ingat, ketahuilah bahwasannya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama fikih mengatakan, jika kita tidak bisa khusyuk atau sadar diri ketika sholat, hati yang hadir, sadar dirinya sedang sholat, dari awal sampai akhir tidak bisa, dan ini susah, dari takbiratul ihram sampai salam, ingat terus ucapan dan gerakan sholat, dan ini adalah jembatan menuju kehusyuan. Kata para ulama fikih, kalau nggak bisa, maka 3 tempat ini jangan sampai lupa. 3 tempat ini jangan sampai lupa kalau kita sedang sholat. Yang pertama, ketika kita mengucapkan wajjahtu wajhiyah, aku hadapkan wajahku.
lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku, artinya sekarang aku menghadap kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Saat itu jangan lupa kalau kita sedang sholat. Kelewat bib, baru aja takbiratul ihram, waktu ngucapin wajah wajhiyah, ingat struk Indomaret sama Alfamaret, karena di situ ada kenaikan harga. Pikirannya sama, pikirannya di luar sholat, wajah wajhiyah kelewat. Yang kedua, harus sadar kalau kita sedang sholat, yaitu ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Kalimat ini jangan sampai lupa kalau kita sedang sholat. Lewat lagi deh, nggak sadar kalau lagi sholat. Ingat BBM lagi naik, ingat pekerjaan, ingat anak, ingat urusan dunia, kelewat. Yang terakhir, jangan sampai kelewat sebelum salam, yaitu tasyahud akhir, ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena tiga tempat ini kalau kita sadar sedang sholat, hati akan bergetar, dan disitulah Allah akan memberikan kepada kita kenikmatan dalam ibadah. Allah cinta kepada kita, Allah ridha kepada kita. Ini tiga tempat penting sekali. Di antaranya adalah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah makna dari laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan. Nabi ada di tengah-tengah kita. Nabi siap untuk membantu kita dan menolong kita. Yakin dengan firman Allah, yakin dengan Al-Quran, alhamdulillah. Yakini ini, fahami ini, renungkan ini. Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita, siap untuk membantu dan menolong kita. Kemudian Allah katakan min anfusikum. Mana dari min anfusikum adalah kalian mengenal betul siapa Muhammad bin Abdullah. Ketika beliau masih hidup dari kecil sampai besar, dikenal Muhammad orang baik, Muhammad gak pernah bohong, Muhammad suka menolong orang. Umur 40 tahun ketika Nabi diangkat jadi Rasul, turun wahyu yang pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Malaikat Jibril menyerupai sosok manusia tiba-tiba datang di hadapan Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang sendiri di Gua Hira tanggal 17 Ramadan. Kita ingat
dengan nuzulul Quran. Nabi pulang ke rumahnya. Beliau curhat kepada istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Laqad khashitu ala nafsi, wahai istriku, aku takut ada apa-apa pada diri saya. Itu siapa? Sosok manusia tiba-tiba ada di Gua Hira bersama saya. Saya khawatir itu makhluk gaib yang menjelma. Saya khawatir dia mengikuti saya terus. Saya takut. Akhirnya Siti Khadijah mengatakan begini dalam hadis yang sahih. Perhatikan kalimat Siti Khadijah. Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, sama sekali tidak mungkin ada makhluk gaib yang akan mengganggumu, wahai kekasihku. Allah tidak akan membiarkan engkau diganggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan bahaya padamu. Kenapa? Kata Siti Khadijah, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tuqril dhaifa wa tu'inu ala nawahibil haq. Karena engkau suka menyambung tali silaturahim, engkau suka atau menanggung beban hidup orang lain. Anak yatim ditanggung oleh engkau. Engkau wahai kekasihku Muhammad, engkau membantu orang yang susah, yang tidak punya. Dia pengen punya sesuatu, engkau beri. Engkau suka menjamu tamu, dan engkau suka menolong orang yang tertimpa musibah. Lima-limanya ini sifat dari Siti Khadijah yang dikenal oleh orang-orang Mekah. Nabi Muhammad baik, suka bantu orang. Lima-limanya baik sama orang semuanya. Urusan sama orang baik Nabi Muhammad. Gak ada musuh sama orang. Silaturahim rajin, nanggung hidup orang lain yang susah, seperti anak yatim yang gak punya, diberi sama Nabi. Suka jamu tamu. Ada orang kena musibah, dibantu oleh Nabi dengan tenaganya dan hartanya. Engkau seperti itu wahai kekasih Muhammad. Gak mungkin ada makhluk-makhluk gaib yang mau mengganggumu. Engkau orang baik. Ini dia. Ini bukti min anfusikum. Nabimu itu dikenal baik sama orang, suka bantu orang. Kemudian buktinya lagi umur 43 tahun. Umur 43 tahun ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, turun firman Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Terus teranglah kamu wahai Muhammad dalam berdakwah, mengajak manusia menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Nabi naik bukit Sofa. Naik bukit Sofa dekat Ka'bah. Nabi panggil orang-orang Mekah. Panggil dari atas bukit. Hai penduduk Mekah semuanya. Yang manggil siapa? Yang manggil Muhammad. Yang manggil orang yang sudah dikenal Al-Amin, umur 30 tahun, dijuluki Al-Amin, yang dapat dipercaya. Yang manggil Muhammad, yang tidak pernah bohong, jujur. Yang manggil Muhammad, yang suka menolong orang. Maka semua orang Mekah datang
bisa datang karena sibuk mengutus orang yang undang Muhammad. Dengarkan baik-baik, yang diberitakan pasti benar. Kumpul orang Mekah, Nabi Muhammad mengatakan begini, "Hai orang-orang Mekah, bagaimana menurut kalian kalau aku beritahu kalian di belakang bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya kepadaku?" Orang-orang Mekah serentak mengatakan, "Iya, kami percaya kepadamu wahai Muhammad. Karena apa? Kami tidak pernah mendapatimu bohong sekalipun." Nabi Muhammad sudah dikenal. Allah siapkan calon pemimpin dunia akhirat, tidak ada cacat sama sekali, tidak ada aib sama sekali di mata manusia, tidak ada. Beliau sempurna jasadnya, ruhnya. Jasadnya Nabi Muhammad sempurna. Tidak ada yang najis pada diri Nabi Muhammad. Tidak ada yang bau pada jasad Nabi Muhammad. Keringat, bau gak keringat? Di sini ada yang keringatnya wangi. Saya beli 1 mili aja. Nabi Muhammad keringatnya wangi. Ludahnya Nabi Muhammad wangi, jadi rebutan sahabat dengan tanah. Apa yang keluar dari jasad Rasulullah itu langsung ditelan oleh bumi. Makanya saya tadi katakan tidak ada yang najis. Darah apa hukumnya? Najis. Tapi tidak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suatu saat pernah bekam. Bekam itu yang dikeluarkan adalah darah kotor. Setelah berbekam, Nabi panggil sahabatnya yang bernama Abdullah bin Zubair untuk buang darah bekam Nabi Muhammad. Nabi pesan, jangan ada yang lihat. Baik ya Rasulullah. Pergi Abdullah bin Zubair. Kembali lagi Nabi tanya, kamu sudah buang? Iya. Tidak ada yang lihat? Saya jamin tidak ada yang lihat. Nabi tanya, Nabi curiga, jangan-jangan kamu meminumnya? Iya ya Rasulullah, saya minum darah itu. Apa Nabi marah? Jangan, itu darah najis. Apa Nabi mengatakan, jangan kamu ulangi? Tidak. Nabi malah mendoakan, lan tamassakan nar, jasadmu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Karena di dalam jasadnya ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam hadis sahih dalam kitab Asy-Syifa karya Al-Qadhi Ibnu Ayyad. Kemudian di situ juga disebutkan Siti Aisyah, istri beliau, bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tadkhulul khala falam nara minka syai'an." Wahai Rasul, engkau juga masuk kamar mandi. Ini bahasa halus. Maksudnya engkau juga buang air besar, engkau buang air kecil. Bahasa halus. Saya bilang sama Abu Rizal, maaf Habib mau ke kamar mandi. Itu bahasa halus, jangan
Habib mau berak, Habib mau kencing. Asal itu, nggak sopan. Siti Aisyah begitu, sopan. Wahai Rasulullah suamiku, engkau kan masuk kamar mandi juga, tapi kok saya nggak pernah lihat bekasnya. Di Arab itu dulu sama kayak kita, jamban, ya. Di kita bawahnya air, belum dimakan ikan, ikannya dimakan, kan begitu. Kalau di Arab nggak ada air, nggak ada bunyinya, jadi ada kelihatan, tapi dalam. Pokoknya kelihatan kalau orang habis buang air besar. Makanya Siti Aisyah mengatakan kami tidak pernah lihat bekasnya. Apa jawab Nabi? Awama alimti ya Aisyah, engkau nggak tahu wahai Aisyah, annal arda tabtali ma yakhruju minal anbiya, bumi itu menelan apa yang keluar dari Rasulullah SAW, ditelan oleh bumi, kemudian mengeluarkan aroma yang wangi. Dengan hadis ini sekali lagi para ulama mengatakan tidak ada yang najis pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalau kotoran kita disiram berapa kali yang masuk, tidak diterima oleh bumi, menimbulkan aroma yang begitu. Ludahnya begitu juga, saya katakan tadi. Dalam hadis ini dikatakan sahabat itu berebut sama bumi. Nabi kalau meludah pakai akhlak, yaitu sebelah kiri, meludah di tanah. Kemudian tanah itu langsung menyerap ludahnya Nabi. Para sahabat berebut dengan tanah. Kalau dapat, maka sahabat yang lain minta diusapkan di bagian terutama yang sakit. Wangi ludah Rasulullah SAW. Kata penyusun Maulid Simtud Durar Habib Ali Al-Habasyi, basyaron la kal basyar. Beliau manusia, terlihat manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Tidak ada yang najis, tidak ada yang bau pada jasad Rasulullah SAW, dan ini dikenal oleh semua orang Mekah. Orang kafirnya pun mengakui Muhammad ini beda dengan manusia-manusia yang lainnya, apalagi akhlaknya. Itu maksud daripada min anfusikum. Apalagi setelah beliau wafat, sungguh sempurna Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Adik-adik semuanya dengerin. Adik-adik semuanya mau ikutin Nabi ya? Ikutin Nabi ya? Mana bocah-bocah? Bocil mana bocil? Ya, ikutin Nabi sekarang. Ayo baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma ahya wa bismika amut. Udah tidur sana. Jangan berisik aja. Tolong dikelonin itu anak-anaknya, dikelonin biar tidur. Nanti kalau sudah selesai bangunin, tinggal makan. Apalagi setelah beliau wafat, sempurna, dikenal oleh semua muslim non muslim, mengenal siapa Muhammad bin Abdullah,
sampai saat ini 1400 tahun lebih yang berusaha mencari kesalahan satupun pada diri Nabi Muhammad, aturan Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, nggak bisa, nggak nemu, tidak pernah dirubah aturan Nabi Muhammad. Undang-undang, aturan-aturan para pemimpin dunia dari dulu sampai sekarang sudah banyak dirubah-rubah, banyak yang nggak berlaku, direvisi, diamandemen. Ada sunnah-sunnah Nabi yang direvisi. Oh, sekarang zamannya pakai sendok makan. Sunnah sekarang dirubah, nggak usah pakai tangan, sunnah pakai sendok, ikutin zaman. Dulu buang air kecil, buang air besar jongkok, sekarang duduk, dirubah sunnahnya. Kagak ada. Pakai tangan, buang air kecil, buang air besar, jongkok sesuai aturan Nabi, dinilai oleh ilmu kedokteran yang menyehatkan, yang bagus seperti itu. Gak pernah berubah. Setelah beliau wafat sempurna. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 2 menit lagi cepat ya. Lanjut. Di acaranya sampai jam 22.00, ini 21.58. Bil mu'minina ra'ufur rahim masih jauh ini. Bil mu'minina ra'ufur rahim masih jauh. Dan undang lagi somerot gak apa-apa. Sayyidina Umar waktu dengar berita wafatnya Rasulullah SAW marah sampai mengatakan, siapa yang ngomong Nabi Muhammad meninggal dunia, saya tebas sambil bawa pedang ke rumahnya Nabi Muhammad. Marah-marah Sayyidina Umar, ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau naik mimbar ceramah, terutama menenangkan Sayyidina Umar. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, tidak pernah mati, tidak akan mati. Sayyidina Abu Bakar membawakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad melainkan seorang utusan yang mana sebelum beliau juga sudah lewat, sudah mati, sudah meninggal dunia utusan-utusan yang lain. Apakah kalau Muhammad meninggal dunia atau terbunuh di medan perang, kalian akan balik lagi ke kafir? Sayyidina Umar dengan ayat ini kaget. Demi Allah, saya hafal ini ayat, tapi berita dahsyatnya wafatnya Nabi Muhammad membuat saya lupa dengan ayat ini. Padahal aku hafal ayat itu ada di hatiku. Akhirnya beliau sadar, tenang beliau masuk kamar Rasulullah SAW. Dia ada 4 gelas. Ini lama banget, 4 gelas, 4 botol ini. Mohon izin ya.
Umar tenang, kemudian masuk ke kamar Rasulullah SAW. Terbujur jasad mulia Rasulullah SAW. Sayyidina Umar meratapi dengan memuji Rasulullah SAW. Di antara pujiannya adalah biabi anta ummi ya Rasulullah, in kana Allah qad a'ta Musa an idrib bi'asal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna fama dhaka bi'ajab min al-ma'i alladhi naba'a min asabihi. Ya Rasulullah, jika Allah telah memberikan Nabi Musa sebuah tongkat, dengan tongkat itu dia pukulkan sebuah batu, kemudian keluar dari batu tersebut 12 mata air. 12 mata air. Maka mana yang lebih hebat dari air yang keluar dari sela-sela jarimu ya Rasulullah? Mana yang lebih hebat daripada itu? Para ulama menyusun tingkatan air. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal qawthari summan nilu fabatil anhuri. Air yang paling utama nomor satu adalah air yang keluar dari sela-sela jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum ribuan sahabat dari air yang keluar dari sela-sela jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersumber dari jasad beliau. Kalau Bani Israel di zaman Nabi Isa bin Maryam pernah makan makanan dari surga, maka sahabat-sahabat Muhammad pernah minum air yang keluar dari jasad Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih mulia daripada surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nomor 2, air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Kenapa? Di antaranya air Zam-Zam yang kita minum itu pernah diludahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang minum air Zam-Zam, bayangkan ini air Zam-Zam pernah diludahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum air Zam-Zam diniatkan 3 terutama. 3 sunnah. 1 untuk rezeki yang luas. 2 ilmu yang bermanfaat. 3 untuk kesembuhan dari penyakit. Kalau minum air Zam-Zam niatin 3. 1 apa? 1 apa? Yang kedua, yang ketiga, kesehatan, kesembuhan dari penyakit. Kemudian yang ketiga, air sungai Telaga Kautsar. Air Telaga Kautsar. Nomor 3, air surga nomor 3. Lebih afdal air Zam-Zam dan lebih afdal air yang keluar dari jasad Rasulullah SAW. Yang keempat, air sungai Nil di Mesir. Yang kelima, air sungai CBL. Yang kelima maksudnya selain dari 4 itu. Yang kami kelewat sungai apa? Kali apa tuh? Anggul itu ya? Makanya ada aromanya. Tadi kan ini nah. Ini Nabi Muhammad hebat. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan Nabi Sulaiman angin yang bisa membawa Nabi Sulaiman perjalanan 2 bulan hanya
dengan satu hari saja. Kalau bocah, Nabi Sulaiman itu ibarat naik awan ginton gitu. Ya, naik awan, naik angin, pus. Perjalanan 2 bulan cuma satu hari. Dikatakan dalam Al-Quran, Wali Sulaiman riha budu wajan warawaha syah. Dan Nabi Sulaiman punya kendaraan namanya angin, kekuatan angin, Avatar. Itu Nabi Sulaiman. Kalau Avatar itu fiktif, itu bohong, palsu, gak nyata. Kalau ini Nabi Sulaiman. Jika Allah telah memberikan Nabi Sulaiman angin yang bisa membawanya dia perjalanan 2 bulan hanya 1 hari saja, maka mana yang lebih hebat dari burung yang Nabi naiki terus sampai ke 7 lapis langit, artinya ke Palestina cepat, dan hanya waktu 3 jam saja sudah sampai di Mekah. Bahkan kurang dari 3 jam sudah sampai di Mekah. Lagi mana yang lebih hebat daripada itu? Dan terakhir kata Sayyidina Umar, demi Allah ya Rasulullah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan Nabi Isa bin Maryam bisa menghidupkan orang mati, mana yang lebih hebat dari daging yang dipanggang, diracun oleh seorang wanita Yahudi, dihidangkan di hadapan Rasulullah. Ketika Nabi akan memakannya, daging, bayangin daging juga dipanggang, kambing dipotong, dicacak-cacak, ya, dagingnya kemudian disate, dibakar, kasih racun. Bukan bentuk kambing, bentuk daging. Itu daging ngomong, la ta'kul bi fa inni masmumah, didengar oleh semuanya. Jangan makan aku wahai Rasulullah, sesungguhnya aku beracun. Mana yang lebih hebat daripada itu? Kalau menghidupkan orang mati sudah bentuknya manusia, manusia. Kalau ini daging hidup lagi, bisa ngomong, mana yang lebih hebat daripada itu? Itulah makna daripada min anfusikum. Artinya kalian kenal. Dan setelah wafatnya Nabi lebih dikenal, baik oleh orang muslim atau non muslim, diakui kehebatannya. Nah, dalam ayat ini Allah sifati beliau 3. Yang pertama adalah azizun alaihima anittum. Azizun alaih, terasa berat oleh Nabi Muhammad. Ma'anittum, apa yang kalian rasakan dari kesusahan, dari penderitaan. Nabi faham keadaan kita, Nabi tahu keadaan kita. Beliau juga sedih apa yang kita rasakan dari kesusahan, dari penderitaan. Bapak-bapak punya masalah, ibu-ibu punya masalah. Masalahnya bapak-bapak ya ibu-ibu. Ibu-ibu punya masalah, bapak-bapak punya masalah. Alhamdulillah. Kenapa? Yang tidak punya masalah cuman 2. 1 anak kecil, 2 orang gila. Dua-duanya gak punya masalah. Ini bocil-bocil gak punya duit, tapi ketawa, main sana, main sini. Ada ceramah gak dengerin, main aja udah. Ketawa-ketawa dia, padahal gak punya duit. Coba bapak sekarang gak punya duit, gak bisa senyum, gak bisa ketawa, mikir besok mau sarapan apa. Itulah orang gila tuh, lihat orang gila.
Mau panas, mau hujan gak ngurus, jalan terus. Mau corona gak ngurus, gak pernah pakai hand sanitizer, gak pernah pakai masker, gak punya masalah dia, gak pernah vaksin orang gila, gak punya peduli lindungi. Itu orang gila. Kalau pengen gak punya masalah, silakan jadi gila. Itu orang gila. Alhamdulillah, gak punya masalah. BBM naik, listrik naik, sembako naik. Punya utang, cicilan banyak, cicilan kompor gas, cicilan panci, cicilan karpet, cicilan banyak, utang banyak. Ini Maulid, saya ingatkan, nabimu baik, nabimu suka nolong orang, dan dikenal baik, dikenal suka nolong orang, siap bantu kita. Yakin dengan Quran? Manfaatkan ini, manfaatkan. Beliau azizun alaih. Allah katakan kepada kita, wahai umat manusia, wahai umat Rasul, nabimu itu paham keadaan yang susah tahu. Kalau tahu dia orang baik, dia suka nolong orang. Nabi Muhammad setelah meninggal dunia kaya, dermawan, punya kekuasaan dunia akhirat. Maka manfaatkan. Di zaman hidupnya Nabi Muhammad, yang minta Nabi Muhammad apa saja gak pernah ditolak. Yang minta sama Nabi Muhammad gak pernah ditolak. Nabi Muhammad padahal miskin. Nabi Muhammad miskin apa kaya? Nabi. Tadi kan saya bilang miskin. Nabi Muhammad miskin apa kaya? Nabi Muhammad itu miskin. Tapi miskinnya miskin pilihan. Beliau pilih miskin. Kalau ente miskinnya miskin terpaksa. Nabi miskinnya pilihan. Sampai sekarang masih ada orang-orang soleh, para wali Allah lebih memilih miskin daripada kaya. Beliau miskin, tapi dia kalau ada harta dia mau tidur nggak tenang sampai dikeluarkan hartanya atau duitnya, ada duitnya. Ada satu orang datang kepada Nabi Muhammad minta kambing. Nabi baru saja perang dapat harta rampasan kambing banyak. Kamu lihat tuh kambing banyak tuh, buat kamu semuanya. Kaget ini orang. Buat saya semuanya, wahai Rasulullah. Ya, buat kamu semuanya. Ini orang masih kafir ini. Masih kafir ini. Benar, buat saya Muhammad, ambil semuanya. Akhirnya dia datang ke kampungnya yang masih belum Islam. Kalian percaya sama Muhammad, itu utusan Allah, itu orang baik. Dia kalau ngasih orang nggak takut miskin. Ini kambing semua ini dari dia semuanya. Ayo masuk Islam semuanya. Masuk Islam semuanya. Itu Nabi kita Muhammad, apalagi sudah wafat, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan. Makanya biar perhatikan ini. Saya hanya mengingatkan, kadang kita ini banyak lupa. Kalau ditanya, kita di dunia ini apa sih pengennya? Hidup di dunia ini, tentunya apa yang kita pengen diberi, dikasih, ya kan? Ya kan? Kita pengen apa, kita sama Allah lihat, dikasih. Itu pengen kita di dunia seperti itu. Di akhirat, apa keinginan kita? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah supaya selamat dari neraka, biar masuk surga. Ini dosa ini yang bikin kita tidak bisa masuk surga. Dosa ini membuat kita terhalangi. Yang bisa menjerumuskan masuk neraka ini dosa. Nah, pengennya kita di akhirat dosa diampuni oleh Allah, dosa hilang semuanya. Makanya para ulama ngajarin doa begini, minta semuanya itu, urusan dunia, urusan akhirat, minta berkat
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ucapkan ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa, berkat Rasulullah, balik maqam, sehingga sampaikan maksud dan tujuan kami sebelum kami wafat. Kita punya tujuan, kita punya hajat, kabulkan ya Allah sebelum kami wafat. Dan waghfir lana amal, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ya wasi'al karami. Ayo baca bareng-bareng 3 kali. Kita bayangkan, minta kepada Allah urusan dunia akhirat melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, yakini dengan ayat yang tadi, Nabi baik, Nabi siap membantu, menolong, beliau kaya, dermawan sekarang. Ayo baca bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa alam maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa alam maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil alam maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekarang kita menjadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini di acara Maulid kita memanggil Nabi Muhammad, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Malam ini kita jadi tamunya Rasulullah, kita menghadap Rasulullah. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita dunia dan akhirat berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita rezeki yang berkah, yang melimpah untuk ibadah berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata kita bisa melihat wajah indah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, di barzah dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbah Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, nas'aluka bihaqqi Sayyidina Muhammad an tusalli ala Sayyidina Muhammad wa an tuhabbiba ilayna Sayyidina Muhammadan wa an tuhabbibana ila Sayyidina Muhammad wa an tarzuqna al-mutaba'ata li Sayyidina Muhammad wa an tukhallifana bi akhlaqi Sayyidina Muhammad wa an tarfa' al-hijaba bainana wa baina Sayyidina Muhammad wa an tajma'a bainana wa baina Sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wal zahir wal batin wal sirr wal alaniya wal yaqظة wal manam wal hayat wal mamat fi dunya wal akhirah fi lutf wa afiyah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhirnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf dikarenakan waktu tidak saya selesaikan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain, panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga saya mohon maaf terutama kepada para guru, Bapak Kepala Desa, para orang tua. Mohon maaf saya tidak bisa duduk bareng ramah-tamah karena ada acara kedua di Kemayoran. Mohon maaf karena itu majelis saya. Jadi saya sini dulu, baru di sana karena banyak habaib sama ulama yang ceramah. Mohon izin dari sini saya langsung ke Kemayoran.